Nah sekarang kalau kita ngebahas nanti, kita sekarang ngomongin ke nggak MU nggak makan, ngomongin Rashford dengan klubnya. Ketika ada Cavani memang dipasang di ujung tombak di posisi striker nomor 7 ya sekarang, udah kayak Eric Cantona, Edinson Cavani, Eric Cantona sama-sama EC. Tapi kan dia juga butuh pemain yang bisa memberikan supply, dan Rashford sejauh ini ya begitu udah mulai menurun, bukan lagi pemain yang bisa rajin memberikan supply, lebih banyak egois mencoba dengan gocekan nge-lag-nya itu. Artinya akan seperti apa kombinasi antara Rashford, Cavani dan juga pemain di lini depan MU? Ya kalau peer to peer gantinya berarti digantiin Martial berarti kan? Ya, peer to peer Martial kan? Dia berarti di kiri kan? Gantiin Martial, dan di beberapa klub yang dia mainin kan dia juga selalu menjadi ujung tombak tunggal lah ya. Walaupun dua striker, tapi kan dia selalu ada yang di depannya penalti. Ya. Dia nyaris jarang mundur lah. Di Uruguay pun paling waktu ada Zlatan sih dia agak ngalah ke samping-samping kan. Zlatan yang lebih banyak di depan. Iya, pada saat udah ada di PSG dia lebih main di kiri. Iya, waktu ada Zlatan tuh. Ya, kalau di timnas kan dulu ada Suarez, ada Forlan. Ada Forlan, betul. Sama-sama nomor 9 kan sebetulnya mereka, tapi kan mereka ternyata bisa gitu. Suarez yang lebih ke kiri. Dia cukup bisa versatile melakukan gerakan-gerakan di banyak daerah gitu, nggak harus markir doang di dalam kotak penalti. Cuman kalau gua ngelihat kebutuhan dari United untuk membeli seorang striker, memang butuh gitu kan, karena mereka sejak gua bilang mereka nggak ngejual Lukaku kan, mereka nggak betul-betul dapat pemain yang big bisa jadi gitu kan. Bisa jadi goal getter yang konsisten lah, goal getter konsisten kan? Dan kita bicara Cavani, kita bicara pemain yang mencetak 200 gol buat PSG, mencetak 300-an gol dalam 500-an pertandingan. Dan itu kan bukti gitu, ini pemain ini di usia segitu pun masih tajam gitu loh. Lo ketika memberikan dia kebebasan di dalam kotak penalti, dia selalu bisa mendeliver, dan lu malas juga lo berduel dengan dia, sering banget kan. Ototnya kuat banget. Dia beda sama Martial yang kadang-kadang ogah-ogahan kan. Kalau dia kan enggak, benar-benar petarung tipikal gitu Uruguay kan. Yang enggak mau ngalah, mau main keras, licik itu dia. Kadang smart cara gimana lu bisa mendapatkan bola itu gitu, bola udara kayak bola bawah. Badannya kenceng banget tuh. Dan lu kalau ngeliat inspirasi badan tuh Cavani kering banget. Kayak tadi kata Mas Sabto dia bisa bikin 200 gol segala macam. Ini orang yang gue udah pernah bilang di sini juga yang menggaransi paling nggak 15 gol semusim. Namanya Edinson, bukan Edison. Kalau Edison mah anaknya Thomas Alva Edison yang bikin lampu. Itu Edison di poster. Tapi kalau ngomongin nomor 7 nih sebagai kita sambil sebelum nanya ke Bang Putin juga Mas Aryo, sesuai judulnya, setuju nggak nomor 7? Menurut kalian Cavani ini akan meneruskan tradisi sukses atau tradisi flopnya kutukan nomor 7 MU seperti pemain-pemain di era pascanya Cristiano Ronaldo? Kalau menurut lu Bang, ini pemilihan nomor 7 sejauh ini gue belum baca sih isunya, apakah ini emang permintaan langsung dari Cavani atau dari klubnya yang emang memberikan nomor 7? Gue belum baca tuh. Klubnya ya meminta ngasih ke dia ya, untuk apa tujuannya? Apakah nggak memberikan? Emang sekarang tujuannya siapa? Nggak ada kan? Nggak ada, diparkir kan? Maksud gua kan semenjak Sanchez nggak ada kan? Semenjak Sanchez dan beberapa pemain lainnya kan itu menjadi sebuah kutukan yang belum bisa dipenuhi siapapun gitu. Jualan. Tapi Cavani emang sebegitu menjual ya kalau di zaman dulu PSG? Dia masih termasuk profile big player loh. Iya sih. Iya kan? Dan nomor 7 MU itu seksi banget. Mau siapapun yang pakai pasti dibeli orang. Kecuali Antonio Valencia. Iya, semusim. Itu gua nggak ngerti kenapa tuh dia pakai 7. Michael Owen, karirnya hilang. Owen paling nggak bikin gol penentu lawan City. Iya, lawan City sih. Masih ada loh. Iya. Lu jahat lo, dia 14 gol loh. Siapa? Iya. Dalam 18 start. 18 start. Siapa? Owen. Iya. Tapi lebih banyak cuman dari karena super sub kan. Dia bekas Liverpool, jadi kan tidak terlalu diapresiasi lah kan gitu. Tapi maksud gua, kalau gua sendiri sebenarnya berharap 7 ini nggak usah dikasih dulu, karena beban loh make ini Ji. Tapi ini ada kemiripan nggak sih sama Cantona ketika datang dengan nomor 7 dengan sosok seniornya dan pengalamannya, tapi karena kan pindahkannya ke 27, 26. 26 bukan 27 ya? Iya, 26 sebentar kan? 26 27 ya. Kalau lo lihat nomor sekarang, gue bilang sih udah mulai luntur gitu loh, maksudnya kita. Lo nggak bisa mengkultuskan satu nomor. Iya, karena kan sekarang nomor lo bebas milih gitu. Kalau dulu kan emang beruntun gitu. Dan yang mendapat nomor 10, yang mendapat nomor 7 emang pemain-pemain yang bintang pilihan yang emang bukan. 7 sebenarnya. 7 di era Premier League iya. 7-nya MU di era Premier League iya dia. Siapa? Si Cantona.
Iya kan? Enggak, nomor 7-nya di MU pertama kali di era Premier League itu Cantona. Oh iyalah, karena kan baru Premier League ada itu. Sebelum itu kan lu ada Brian Robson, ada George Best, bahkan satu yang nama. Yang sampah-sampah tuh kayak Lishat, terus si Lishat pemain Lishat lah. 5. Steve Coppell. Steve Coppell tuh bikin gol banyak loh. Jangan salah loh. Cuman dia nggak iconic dibanding yang lain gitu jadi kan. Steve Coppell ini kan tidak seperti yang lain flamboyan segala macam. Tapi pada saat dia pakai 7 di United, lumayan dia bikin 200 gol lebih. Iya. Cukup bagus ini orang menurut gua. Tapi kalau ngelihat Cavani cocok nggak menurut lu bakal nomor 7 ini? Gue sih berharap cocok aja udah sekarang. Apa sih yang terjadi dengan kalau lo lihat materi yang ada di United sekarang, siapa yang lo mau kasih nomor 7? Nggak ada, makanya nggak dikasih kan? Iya makanya, kalau gue bilang cocok. Ya sebenarnya di United sekarang nggak ada yang cocok tuh, nomor 10 nggak ada yang cocok. 11 nggak ada. 11 juga terlalu 11 kan siapa? 11 yang sekarang pakai Greenwood. Oh iya Greenwood baru pakai terlalu cepat menurut gua. Resi kan 10? Iya 10 ya makanya terlalu cepat menurut gua. Secara profil kan nggak cocok mereka sebenarnya menurut gua. Walaupun boleh sekarang secara aturan udah bebas orang pemain milih nomor. Oh iya udah nggak kayak dulu 1 kiper, 2 bek kanan, 3 bek kiri, 4 5 stopper sama double stopper. Dulu kan posisi gitu loh. Sekarang kita sedikit flashback kali ya. Kalau menurut lo Mas Aryo, secara prediksi singkat lo melihat apa sih terjadi dengan main-main dengan nomor punggung 7 setelah era Ronaldo? Padahal punya nama besar, ada yang punya pemain muda dengan ekspektasi tinggi, ada yang pemain dengan nama besar, pada akhirnya gagal semua. Tuh apa yang lo sekilas flashback? Gue rasa mereka nggak pakai nomor 7 pun gagal juga. Karena udah bukan Sir Alex Ferguson. Iya, lebih ke Sir Alex sudah sempat dapat ya. Lebih ke quality pemainnya kalau menurut gue ya. Tapi kan Ronaldo juga dulu kan kita nggak ada yang tahu dia bisa menjadi pemain seperti itu gitu kan. Ronaldo, Depay menjadi top scorer divisi di Piala Dunia, jago sama Belanda. Kalau Ronaldo dapat 7, Messi dapat 10 itu udah given sih menurut gue. Maksudnya itu lu bukan orang dari bumi lah, 2 orang itu lah. Ya satu. Tapi pada saat dia baru pentas kan nggak ada yang tahu juga tuh kalau Ronaldo. Kalau Messi orang masih punya atensi Mas. Kan dia dibeli kan karena penampilan sekali doang di Sporting Lisbon sekali doang. Sama nih kasusnya kayak bukan kalau Pelistri mereka nggak tanding gitu. Ketika Ronaldo aja yang orang baru ngelihat 1-2 pertandingan lawan Sporting itu aja dia langsung bisa dibeli, maka kenapa kayak nama-nama Di Maria yang udah sukses sama Real Madrid, Depay, Di Maria deh. Apa yang membuat sekarang ketika di PSG ternyata dia jago lagi kan? Ternyata cuma di MU doang tapi nggak stabil juga di MU. Di berapa tahun? Setahun doang kan? Siapa tahu tahun keduanya bagus. Karena juga nggak dipakai sama Jose Mourinho kan dibuang. Ya makanya kan lu nggak tahu ketika 1 tahun nggak bisa membuktikan. Depay pun ya seperti itu. Siapa lagi yang nomor 7 kan ya, Alexis bener-bener lo nggak tahu pemain ini bakal menjadi kayak gitu kan? Itu nggak nyangka sih orang-orang tuh. Dari sebuah dream transfer lah. Lo tukar guling, 1 dapat Mkhitaryan, 1 dapat Alexis, kan jelas-jelas lo untungnya di Alexis MU kan? Maksudnya gila lo dapat pemain sekaliber itu. Alexis gitu. Yang ternyata bagus. dia turun kan kita nggak tahu juga dia bisa. Kalau gue bilang klinik sih Mas, percaya nggak percaya itu. 7-nya. Iya. Tapi karena gini loh, ini bedanya di Inggris sama Itali. Di Itali karena mungkin kulturnya familia segala macam, nomor itu kan bisa diistirahatkan sama mereka, tidak dipakai. Karena mungkin ya nggak tahu ya, kalau kita main dulu, lu main bola gitu ya, lu dikasih nomor 10 aja kadang kagok juga kan? Bener nggak? Iya sih. Soalnya sering diledekin. Nah, iya, nomor 10 nih. Bener nggak? Iya kan? Jadi keberatan nomor. Iya, keberatan nomor. Jadi kalau gua bilang, ya ini kliniknya adalah 7 ini kan udah sangat ikonik nih di United, ya. Walaupun pemain yang datang itu menurut kayak Mas Aryo sebenarnya mungkin lu lack of ini aja kali ya, kesempatan gitu ya. Sebenarnya kan kalau mungkin Di Maria dikasih setahun lagi mungkin bisa jadi gitu kan. Depay kalau masih bisa berdamai dengan Mourinho, kan dia dijual di Mourinho ya kalau gue nggak salah ya, gue lupa di Hampi Anji. Depay dijual di Mourinho ya? Di Mourinho kan, Van Hal yang beli kan? Van Hal beli. Kalau dia dikasih kesempatan mungkin bisa jadi. Nah menurut gue ini orang-orang yang pada saat tadinya mereka mungkin di klub sebelumnya adalah bintang, lu datang ke United, klub yang bisa dibilang terbesar di Inggris, lu mewarisi nomor 7, lu tahu 7 itu terakhir dipakai sama Ronaldo yang masih eksis sampai sekarang. Secara psikologis lu pasti akan merasa sedikit ada pressure menurut gua. Jadi makanya gue bilang sebenarnya 7-11 ini nggak usah dipakai dulu di United. Kayak Owen tuh nggak ngerasa ada pressure tuh, cuek aja dia main. Tapi dia kan nggak reguler Mas. Nggak reguler kan? Dan itu kan emang udah dikasih aja, lu pakai 7 ya gitu. Maksudnya lu cadangan bodo amat. Bodo amat gitu loh. Nggak ada beban kan gitu. Valencia aja buktinya loh. Valencia yang udah pakai 2-3 ya kalau nggak salah pertama ya. Valencia pakai, terus Valencia pakai 7, nggak sanggup kan? Itu kan berarti menandakan bahwa memang ada pressure lu pakai nomor itu di Old Trafford gitu loh.
Cavani secara mental gue yakin lebih bagus daripada Depay, lebih bagus daripada Alexis, lebih bagus daripada si Di Maria. Gue yakin ini orang mentalnya lebih teruji. Karena kayak tadi kita udah sepakat bahwa mentalitas Uruguay itu yang tukang jaga. Uruguay 86 itu kan tukang tackle segala macam ya. Mungkin dia bisa mengangkat beban itu. Tapi balik lagi, kalau memang katanya udah apes, lu mau taruh siapa pun tuh apes sudah. Iya sih. Tapi Di Maria kan di Madrid juga nggak sepanjang karirnya bagus kan di Madrid. Ya ada flopnya gitu loh. Kan musim terakhir bagus. Ya. Siapa itu? Di Maria. Oh di Maria ya kan masih inkonsisten juga lah di Madrid gitu loh. Maksudnya nggak full terus-terusan Kalau gue bilang sih itulah ada beban pada saat lu pakai nomor. Jadi mau siap Alexis lah benar kayak tadi. Siapa yang nyangka sih? Iya, sebagus itu di Arsenal. Itu nggak ada yang nyangka sih emang Alexis bisa begitu segitu hancurnya. Bagusnya di Arsenal. Iya. Mungkin dulu kalau Falcao dan sampai sekarang lu nggak bisa jawab kenapa dia. Iya, bahkan mungkin itu alasan Zlatan nggak mau pakai 7 loh rasa gua. Iya mungkin juga. Tapi kan lu kalau kita lihat seberapa besar sih sekarang pengaruh nomor di tim sepak bola itu sekarang, bahkan masih ada gengsi-gengsian kan ketika dulu Martial pernah digeser buat Ibra ya. Iya, Ibra. Sempat terus akhirnya dibalikin lagi sekarang nomornya. Artinya seberapa pengaruh sekarang nomor itu buat pemain bola kayaknya cuman menunjukkan gengsi doang apa gimana? Ikonik ya. Walaupun pada akhirnya ketika mereka punya nomor itu belum tentu jago juga kan? Iya. Iya kalau di Inggris ya karena kan bebas gitu. Kalau di Spanyol kan lo masih 1 sampai 25. Masih 1 sampai 25. Ya. Masih. Jadi kadang-kadang 7, 10, 11 ya. Self branding kalau menurut gua sih. 23 yang sekarang nomor seksi kan. Iya. Gara-gara dipakai Beckham ya itu. Kalau Italia juga udah budaya asal kan sebenarnya Italia kan. Iya. Udah bebas semua kan. Bahkan dulu ada sempat ada 1/8 mah itu ngarang kalau Zamorano tuh. Dulu kan Quaresma 77. Iya, 77. Jadi kalau gua bilang sih 7 ini di United ya percaya nggak percaya ini masalah klinik aja. Sekuat apa mental orang bisa bisa pede pakai nomor itu deh. Iya. Ya pasti jangan pilih nomor 7 karena 7 adalah 72. Oke, kita kalau ngomongin soal sedikit aja 72 Liverpool. Liverpool. Jangan ngomongin 61. Jangan pilih nomor 7 karena 1 tambah 6 sama dengan 7. Sama juga loh. Oh iya. Juga. Itu sama juga kurang ajar. Kalau kita ngomongin sedikit gitu doang kalau mau ngeles banter ya kan. Iya. Jangan marah-marah doang. Seberapa jauh Bang kira-kira Cavani ini bisa berfungsi di MU sedikit aja? Gua semusim atau 2 musim dia bisa benar-benar bisa dipakai. Masalahnya nih ya MU ini gue nggak tahu kenapa ini klub sekarang jadi bapuk banget. Ini bener loh, ini misteri yang not solved until now. Yes. Pemain apapun masuk ke situ tiba-tiba bisa melempem aja. Iya itu ya. Iya kan, itu siapa yang bisa prediksi sih? MU emang lagi bau sih Bang. Nah makanya gue bilang itu yang gue tunggu dari fans United. Menyadari bahwa timnya memang sedang jelek. Iya. Kan gue udah pernah bilang itu gue setuju. Itu gue setuju. Cuma ada yang bilang, MU itu tim booster. Harusnya pemainnya di tim papan atas terus. Enggak bisa lah itu mah. Sampai para fansnya semuanya udah bisa berdamai bahwa tim ini emang lagi jelek. Ya udah, lu nggak akan ada beban ekspektasi gitu. Lu, ya itu yang mesti lu turunin gitu. Lu you should lower your expectation terhadap United saat ini. Tapi kan emang ya itulah industri gitu ketika dia menjadi salah satu tim terkaya di dunia, tim dengan ya terpopuler di dunia kan. Ya kayak Liverpool kan pasti udah menyadari anjing babuk banget sih ini tim gua nih nggak bisa. Tapi kan Liverpool kayak dengan pemain yang antah berantah lagi kan. Sebelum ini kan maksud gua ketika dia menuju sana. Cuman ketika dia melihat ada progres itu mulai muncul PD-PD-nya tuh. Ya dan itu kan sempat juga pemain yang antah berantah yang siapa dibeli Salif Diao apa segala macam gitu. Jay Spearing pemain sempat main di Tranmere Rovers sekarang. Jay Spearing bagus loh Jay Spearing. Oh gitu. Steve Coppell tuh pernah di Tranmere jangan salah loh. Iya pernah kan dia jadi pelatih Reading kan situ ya. Crystal Palace dulu. Oh iya. Palace, Reading sempat di Brighton gitu ya. Cuma balik lagi kalau lu tanya ekspektasi gue terhadap Cavani, gue lebih punya ekspektasi terhadap dia dibanding pada saat dulu Alexis maupun si Di Maria. Depay dulu gue sempat tinggi. Iya, gue juga. Cuma pada saat Depay expect-nya kayak siapa? Ya, Mr. Roy. In term of goal kali. Enggak sih, Cantona sih. Nggak mungkin, jauh. Cantona juga bukan striker juga. Iya maksud gue, dia 9 lah. Gue cuma berharap dia bisa mencetak gol, tapi nggak terlalu banyak, tapi juga bisa memberikan pengaruh di ruang ganti. Itu doang sih, gue nggak mengharap dia mencetak 25 gol gitu, cuman. Kalau gue justru tidak berharap dia punya pengaruh di ruang ganti. Gue justru lebih pengaruh itu karena harusnya. Kalau gue lebih berharap dia sebagai pemain yang bisa mencetak gol kalau dikasih kesempatan minimal 15. Karena gue butuh. Gue berharap, gue dengar dulu, gue ngomong. Gue lebih berharap Ole ngasih dia kesempatan. Kalau untuk figur di ruang ganti gue lebih mengharap Bruno. Iya masalahnya Bruno kan kemarin isunya juga. Gue lebih berharap Pogba.
Udah jahat. Itu lu udah jahat kalau Nesa pakai celana siapa Nes? Tadi nggak pakai celana ini kayaknya. Tadi pakai celana Intan ini. Oh kurang sama sama Intan. Iya. Oh iya. Tapi gue setuju sama lu Ji. Alexis emang bagusan dulu. Aduh. Sekarang udah buka lagi Nesa ya tempatnya. Iya dong. Ada yang komen nih ke Mas Sabto, katanya Mas Sabto ngomongnya flat tapi enak didengar deh. TV kali ya flat. TV kali. Iya. Ada yang buka TV tapi tadi. Terus Panji cembung berarti. Anjing. Terus mau nanya katanya Kak Nesa tolong tanyain dong ke Bang Fuad, Cavani kira-kira bakal cetak 15 gol nggak di IPL musim ini? Cetak kalau dikasih kesempatan. Harapan gue seperti itu. Cuma ya itu tadi lu ngelihat track record 4 pemain terakhir yang secara profil harusnya bisa loh mereka bikin banyak gol. Cuma ini klub udah kena kutuk aja, udah mengampas aja. Ini karma dari yang punya, udah jelas. MU, lu fans MU turunin ekspektasi lu terima aja dulu nih nasib klub lu kayak gitu. Kalau lu dibully, lu terima aja udah. Kalau lu nggak suka lu tampol. Kita harus berdamai dengan situasi sekarang. Seperti Mas Haryo bilang. Ya, oke, kita mau gue lebih optimistis sih. Apa? Cavani. Iya. Bisa makan tadi gol. Maksudnya dibanding Martial, dibanding Igalo. Rashford, Igalo jangan. Ya, kan 9. Maksudnya striker utama. Dan gue kan pernah bilang bahwa sebenarnya ini masa di mana fans MU harus temenan sama fans Liverpool, lu studi banding. Lu tanya nih sama mereka gimana perasaan mereka waktu itu nggak juara, punya pemain anta beranta, tim yang harusnya bisa juara kepleset ya. Lu tanya dia itu baik-baik. Temenan lu sama fans Liverpool. Karena lu akan begini mungkin bisa sampai 4 musim lagi. 4-5 musim. Masih mending Bang 4 musim. Nggak perlu. Enggak usah, sebenarnya kita anggap. 16 tahun loh, kita nggak kerasa loh. Itu mah levelnya di bawah lagi Bang. Terakhir gini. Kalau juara 16 tahun loh. Kalau kita mau cerita klub itu pembandingnya peer to peernya yang udah pernah juara Champions lah paling enggak. Itu aja. Bahkan gue lebih mau mandang Villa daripada Arsenal. Gue juga lebih mandang Chelsea sekarang daripada Arsenal. Nottingham Forest juga dong. Iya Forest lebih pernah juara, lebih jelas. Oke, ada lagi yang komen Bang, penyerangnya Malaikat juga kalau pelatihnya oleh mentok-mentoknya sering marahin Bang. Oh, kurang ajar.